4 batu nisan dengan tulisan Arab Melayu atau aksara Jawi ditemukan di kawasan Komplek Pertokoan Tengkuruk Permai Blok C 17 Ilir. Penemuan ini tentu saja menjadi informasi baru yang membuka sejarah lama tentang lokasi penemuan 4 nisan tersebut. Dari keempat nisan tersebut telah berhasil dibaca satu nama, yaitu bertuliskan Fakot Intikolat Ila Rohmatullahil Nyi Nadirah binti Kiai Abdul Aziz Falembani, yang apabila diartikan telah berpulang ke rahmatullah Nyi Nadiroh anak Kiai Abdul Aziz orang Palembang. Sejarawan Kota Palembang, Kemas Aripanji menceritakan sejarah lokasi penemuan 4 nisan tersebut. Dijelaskannya bahwa kawasan Tengkuruk tempat ditemukannya 4 nisan tersebut merupakan kota tua di Palembang. Ia menyebut dahulu kawasan itu juga merupakan bangunan nisan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kemas Aripanji juga menceritakan bahwa kawasan tempat ditemukannya 4 batu nisan di masa lampau itu dikenal orang Palembang dengan nama Kuto Cerancangan. Selain itu, mengenal lebih jauh, sebelum adanya bangunan Masjid Agung Kebanggaan Masyarakat Palembang kini, terdapat masjid bernama Masjid Lamo. Namun dikarenakan letaknya tidak diperbolehkan berdekatan dengan Masjid Agung, Masjid Lamo akhirnya dibongkar. Dijelaskannya, jika wilayah pertokoan yang terdapat di antara 17 dan 16 Ilir itu merupakan kawasan situs sejarah lama Kota Palembang. Berkaca di masa lalu, Kemas Aripanji menceritakan bahwa pada saat pembangunan di zaman Belanda, kawasan tersebut ditimbun secara massal. Hal itulah yang membuat sisa-sisa bangunan bersejarah itu tidak lagi kelihatan. Namun, Kemas Ari tidak dapat memastikan struktur sisa-sisa bangunan yang masih ada di kawasan itu. Dikarenakan jika dilakukan penggalian lebih luas, maka dikhawatirkan akan mengganggu bangunan-bangunan yang sudah berdiri menjadi pusat pertokoan di sana. Kemas Ari juga mengungkap secara administratif wilayah tersebut sudah masuk perbatasan antara 17 Ilir dan 16 Ilir. Sebagai salah satu orang yang mewakili masyarakat Palembang, Kemas Aripanji memberi imbauan kepada pihak proyek atau masyarakat harus melaporkan kepada dinas terkait pemerintah jika terjadi penemuan sisa-sisa bangunan kuno atau benda cagar budaya seperti yang tengah viral saat ini. Tentang penemuan yang baru-baru ini viral tentang penemuan beberapa nisan di kawasan Tengkuruk, ya. Jadi saya bisa kasih satu gambaran sedikit ulasan. Tapi ini baru analisa sementara ya, bahwa itu adalah bangunan kuburan yang memang motif bangunan itu diperkirakan itu sama dengan bangunan kuburan atau nisan-nisan yang ada pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Artinya ini bangunan kuburan orang Muslim ya, orang Islam. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa ada di daerah Tengkuruk ya? Jadi kita jelaskan dulu bahwa kawasan Tengkuruk ini adalah kawasan kota tuanya Kota Palembang, di mana di situ pernah ada yang namanya Keraton Tingin Janggut, atau disebut dengan orang juga dikenal dengan Kuto Cerancangan ya. Nah, jadi dulu di situ juga ada masjid. Makanya tidak heran kalau jalan yang dari Air Mancur sampai ke Pasar Burung itu namanya Jalan Masjid Lamo. Karena apa? Ketika Masjid Agung dibangun, maka Masjid Lamo ini dibongkar. Karena tidak mungkin masjidnya berdekatan. Karena dulu juga boleh karena berdekatan, jadi tidak fokus orang sholat Jumatnya, gitu ya. Jadi Masjid Lamanya dibongkar, bangunlah berdirilah Masjid Agung yang sekarang kita lihat. Artinya jalan itu adalah kawasan Jalan Masjid Lamo. Disebut Masjid Lamo karena ada sejarah. Kemudian itu ada kawasan heritage juga ya, Keraton Tingin Janggut. Mulai dari Tengkuruk sampai ke daerah Bika, sampai ke Sumatera Stur, Gaya Baru gitu ya, dan seterusnya memanjang sampai ke daerah Jahi atau di Jasa atau sampai ke daerah JM seperti itu. Nah, artinya ini memang adalah kawasan situs sebenarnya. Tapi permasalahannya dulu ini waktu pembangunan di zaman-zaman Belanda, di masa Belanda itu ini ditimbun secara massal sehingga jadi tidak kelihatan sisa-sisa bangunan ini. Nah, penggalian semalam, ekskavasi ulang semalam, ketika kita mengangkat nisan itu, saya melihat juga ada beberapa struktur bata di tanah itu. Artinya memang menunjukkan bahwa di bawah itu ada sisa-sisa bangunan. Apakah ini fondasi, ataukah ini pembatas, kita nggak tahu, karena memang kita terkendala kalau mau digali lebih luas ini akan mengganggu kawasan tersebut yang sudah menjadi pertokoan dan pasar seperti itu. Secara administratif sekarang ini wilayah itu masuk perbatasan antara 17 Ilir dan 16 Ilir ya. Jadi yang ditemukan makam semalam itu masuk
di daerah 17 Ilir secara administratif, tapi dia bersebelahan dengan 16 Ilir. Makanya tidak heran berita yang viral bahwa ditemukan di kawasan 16 Ilir beberapa nisan kuno seperti itu ya. Tapi sebenarnya secara administratif sudah kami cek kemarin itu masuk wilayah 17 Ilir. Nah, jadi sudah terjawab nih. Nah, imbauan kita sebenarnya kalau ada pembangunan seperti ini, kalau ditemukan sisa-sisa bangunan kuno, benda-benda cagar budaya dan sebagainya, sebaiknya pihak pengembang, pihak proyek atau masyarakat harus melaporkan dengan dinas terkait atau dengan pemerintah, seperti yang terjadi sekarang ini, sehingga kita bisa memetakan, oh di sini tempat pemakaman seperti itu, oh di sini keratonnya. Jadi karena kita kan memang miskin data sekarang, karena memang sisa-sisa bangunan itu hilang ditelan oleh pembangunan yang baru seperti itu. Jadi ini menjadi momentum kita, kesadaran kita sebagai generasi yang sekarang bahwa pentingnya sebuah data kesejarahan itu jangan sampai hilang. Kalau ada penemuan seperti ini kita udah bisa tahu ini kawasan ini seperti ini seperti ini gitu. Jadi Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.